wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Biridha'illahi ta'ala wa lidaf'il balaya wa limusallifi hadzal kitab walladzina sabaquna bil iman lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih bab majlis. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min qaumin yaqumuna min majlisi la yadhkuruna Allah ta'ala bihi illa qamu an misli jifati himarin wa kana lahum hasratan. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dari suatu kaum yang berdiri dari satu majlis itu tidak mengingat kepada Allah di dalamnya, kecuali mereka akan bangun seperti bangunnya bangkai keledai, seperti orang yang an misri jifati himarin, jadi seperti orang bangun dari keledai yang mati atau dari bangkai keledai. Wa kana lahum hasratan, dan bagi mereka kerugian. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Niki panggih jenengan teng pundi mawon tengene majelis napa mawon biasano eling kali Gusti Allah. Zikir mriku jenengan tangi saka majelis kok ora eling karo Gusti Allah, maka seperti bangun dari bangkai keledai yang mati. Namanya bangkai yang mati. Batang niku napa Pak? Yang jauh bathek, bukan membawa kebaikan. Makanya tak tenggini Quran niku Pak, Gusti Allah dawuhne la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada semua bisian, apa meneh omongan. Bisian omongan kabeh ora enek sing apik. Kejaba niki ilaman amara, kejaba bi ilaman amara bisa takotin,
kejaba bisian ucapan yang memerintahkan untuk bersedekah. Au ma'rufin utawa agama sing diomong niku warung niku agama. Nggih, diomong niku agama, ma'ruf. Mbuh napa mawon rupane. Termasuk agama niku nggih zikir, eling kalih Gusti Allah. Nah, itu termasuk bagian dari agama. Soalnya nopo? Perintah Gusti Allah ngoten. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Namanya ulul albab itu siapa? Orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Makanya nak nenggone majlis kok tidak ada di dalam majlis itu pembicaraannya, tidak ada pembicaraan agama, ora ono zikir, maka seperti bangun dari bangkai keledai yang mati. Nah, ini gimana? Niki au ma'rufin. Yang ketiga apa? Au islahin bainan nas, atau mendamaikan antara manusia. Jenengan kok ngomong di dalam satu majelis itu bukan ngomong mendamaikan orang lain, maka kuwi jenenge majelis tidak ada kebaikan, kata Allah begitu. La khaira, gak ono kebaikan nih. Sebaiknya jenengan jangan duduk di majelis itu. Apa meneh nyun sewu Pak, goro-goro niku bahwa menyebabkan putusnya tali silaturahim. Majelis itu kok menyebabkan putusnya tali silaturahim. Hati-hati Pak, seluruh malaikat di langit nanti melaknat majelis. Hati-hati nggih niki nggih. Taune tahun anget. Di dalam forum-forum napa mawon niku niki berpotensi bukan menyatukan, tapi justru berpotensi memecah belah. Nah, enak ngeten niki Pak, majelis ngeten niki dilaknat oleh Allah. Apa meneh sampai ngilok-ngilokne wong. Wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Jika umatku ini sudah saling caci mencaci, maka saqatat jatuh min ainillah, dari pandangan Allah. Nah, wong niku sis caci mencaci Pak, gak didelok karo Gusti Allah. Ojo keliru nafsirne, gak didelok nakno nglakoni dosa aku gak didelok. Oh, gak, maksudnya gak ngono. Maksudnya niku gak didelok karo Gusti Allah ini napa? Amalane sampean kebagusan iki lho tidak diterima oleh Allah. Jumlah kok diterima, didelok mawon mboten. Nah, senengan isine ning gone forum kok ngilok-ngilokne wong. Hati-hati. Ini bisa menyebabkan amalan kita, sholat kita, ibadah kita. Kadung sholat jamaah subuh, karepe niat apik ngrungokno pengajian isine ngilok-ngilokne wong. Waduh, lah niki berpotensi untuk, tapi jangan khawatir Pak, hadisnya idza tasabat, ya tasabat itu saling caci mencaci. Nah, jenengan lungon tok nggih mboten ta. Niki ngesakno sing ngelok nih di dalam forum itu. Tapi kok jenengan terpengaruh, kemudian kamu juga ikut memutuskan tali silaturahmi, wis ajur nak ngoten. Jenengan berarti ikut.
Tapi kalau sampai terpaksa di dalam majelis seperti itu, ya udah. Tapi sing luwih apik wis ngalih ae dari majelis seperti itu. Makane ngoten nggih. Makane sing teng ngarep niki sanggane abot, Pak. Kadang mboten sadar. Pemene kadung semangat ngono lali, Pak. Makane nek kula kok ngelokne wong jenengan semprit, Pak. Gak bener ampun ngelokne wong ngoten nggih. Offset kula ngoten. Makane harus ditiup peluite, srit ngono. Offset, Pak. Oh nggih nggih nggih. Ngoten. Kula sanes malaikat to. Makane kuwi nek enten ngrasani wong nggih disemprit mawon nggih. Pun lanjut. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala majalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha ta'ala fihi wa lam yusallu ala nabihim fihim illa kana lihim ri'atun fa in sa'adzabahum wa in sya'a ghafara lahum. Kene ono Al-Qur'an Karim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah duduk suatu kaum di dalam satu majelis kemudian dia tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak membaca sholawat atas nabinya kecuali majelis itu majelis yang cacat. Majelis yang cacat. Fa in sya'adzabahum, jika Allah menghendaki Allah bisa mengazab majelis itu, wa in sya'a ghafara lahum, kalau Allah menghendaki Allah juga mengampuni majelis itu. Jadi niki nak mboten di enten zikir gak diwacane selawat, lah niku majelis dadi majelis yang cacat, bisa jadi nanti diazab oleh Allah, bisa jadi diampuni oleh Allah. Nggih niku wau majelis kudu ana zikir terus maca sholawat. Makane kanca-kanca biasane niku bar tahlilan maca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad nih, untuk menggenapi majelis itu. Niku ngoten. Ora kok sholawat usir, maca sholawat jarene iki diusir nang mulih jare ngono. Boten, jadi itu untuk melengkapi majelis itu. Ya, kalau di dalam hadis ini selain zikir ada spesifik yang harus disampaikan, yakni membaca sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya wingi kalau sampai nih boleh di dalam setelah selesai majlis kita baca doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, utawa sing dawa nek wingi nggih Allahumma aqsim lana niki min khosyatika allati tahulu bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika tuballighuna jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu masaibad dunya wa matikna bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Nah niku Pak, wa ja'alnahu warisam minna. Nah niku pun ila akhirih doa niki niku doa kafaratul majlis. Selain niku monggo silakan kalau membaca sholawat. Sholawat fungsinya melengkapi majelis itu, Masya Allah. Supaya majelis itu kita diampuni oleh Allah. Nggih. Nggih. Nggih, nah
riwayat hadis nek wingi memang minimumnya ditutup dengan kafaratul majlis, itu minimumnya. Makanya nak iso ditambahi maca sholawat pisan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu aidan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man qa'ata maqatan lam yadhkurillahi ta'ala fi kanat alaihi minallahi tiratun wa man itaja amaja la yadhkurullaha ta'ala fi kanat alaihi minallahi tiratun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang duduk di dalam satu majlis kemudian tidak disebut atau tidak berzikir kepada Allah di dalam majlis itu, maka majlis itu adalah seperti napa niki nggih cacat, kerugian. Jadi mengalami kerugian. Demikian juga barang siapa yang berbaring di tempat pembaringannya kemudian dia tidak ingat kepada Allah, maka dia di dalam pembaringannya dalam keadaan merugi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah niki Pak, nyen lungguh ning ndi mawon kok gak eling karo Gusti Allah, jenengan jenengan turu ngletak gak eling karo Gusti Allah ya rugi. Ya saya Pak, niki bukan rugi kecil loh Pak, niki rugi besar. Cuma aneh awake dhewe gak rumangsa rugi. Insyaallah. Jadi tenggene hadisipun sebane Pak, wong niku nak eling karo Gusti Allah, tempat di mana bumi ini kita ingat pada Allah, bumi itu berbangga terhadap tempat yang lain. Ini nanti Pak, bumi itu menjadi saksi di hadapan Allah. Makanya jenengan wis lungguh eling karo Gusti Allah, senden eling karo Gusti Allah, turu ya eling karo Gusti Allah. Makanya jenengan Pak, wingi pun dijelasne teng arep nak turu ndonga di bahkan niki sampai terlelap Pak, itu dalam posisi kita berzikir. Makanya sadurunge turu wudu riyen, sadurunge turu maca Quran riyen, sadurunge turu nika maca Al-Ikhlas, Falak, An-Nas, terus disebul nih ke seluruh tubuh, diulangi 3 kali. Mantun niku donga bismika Allahumma amutu wa ahya. Pun kare niku Pak, ya perlu ditambahi ayat kursi maca ping 3. Nah sambil menuju tidur Pak, kita zikir maca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngoten Pak. Barangkali awake dhewe mati bablas mengene hadis mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dijamin masuk surga. Yo Pak, makanya ini mau rugi nih kaya ngono Pak. Nah awake dhewe mboten zikir ketika posisi tidur atau posisi duduk. Makanya pun jok lali Pak. Bahkan Gusti Allah niku pesen tenggene Nabi Musa ketika menghadap Fir'aun, wala taniya fi zikri, janganlah engkau lupa dari mengingat aku Allah. Bahkan dalam Quran, wala zikrullahi akbar,
ingat pada Allah itu adalah yang paling besar. Kenapa? Karena itu adalah ruh dari segala amal kebaikan. Itu adalah dengan mengingat Allah. Pun, okay. Lanjut. Lanjut. Babur ru'ya wa ma yata'allaqu biha, bab tentang mimpi dan yang terkait dengannya. Niki bab impen, Pak. Sapa sing jeneng golek impen niki cocok niki. Golek impen. Tapi aja ditafsirne rono lho ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar." Termasuk tanda-tanda kebesaran Allah adalah tidur kalian di malam hari dan siang hari. Pak niki Pak, tidur itu ada dua Pak, tidur malam sama tidur siang. Niki nggih perintah Gusti Allah Pak, nggih sunnah tidur siang. Insyaallah Pak. Makanya penting jane niki. Awake dhewe ning Indonesia niki ora cara turu awan niku. Yen ngene Cina niku arek sekolah niku nak full day niku siang disuruh tidur. Tidurnya di bangku. Bangku ini iso dilipat, dilipat-lipat di rebahne jadi bisa tempat tidur. Negara maju. Niku ngoten. Karena apa? Ternyata dengan tidur siang itu mengembalikan Pak. Setelah jenuh, otak niku jenuh bekerja, itu direfresh, direset dengan tidur. Akhirnya setelah bangun, cuma turune awan niku dikon titik setengah jam mawon. Setengah jam mawon. Ngene nikulah jenenge qailula. Qailula. Qala niku artinya sithik. Nah, qala artinya berkata, tapi kalau qalla itu artinya sedikit. Qailula sangat sedikit. Niku di dalam bahasa artinya apa? Durasi tidurnya singkat, setengah jam, 1 jam gitu aja untuk tidur siang. Niku ngoten. Niku jenengan tenggene hadis sipun terang nih Pak. Nak kita purun di turu awan, engko bengi digampang ngita hajut. Niku fadilah. Dan itu Pak termasuk mimpi, tidur itu termasuk bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Wingi pas ngaji tafsir pun kula sampai nih fenomena tidur itu seperti apa. Fenomena tidur itu seperti apa? Kita bisa melihat di situ kebesaran Allah berlaku terjadi dalam diri kita ketika kita tidur. Jenengan bayang nih Pak, nak jenengan karo Gusti Allah gak diwehi ngantuk, gak iso turu. Ya napa Pak? Ya ampun. Niku Pak nyun sewu Pak, sakniki teko macem-macem penyakit. Niku salah satu nggih karena kurang tidur. Kakean turu ya ora apik. Kurang turu ya ora apik. Makanya jenengan kadang-kadang darahe wae gulane munggah, terus kolesterolnya munggah. Nyun sewu biasane turune ngene iki Pak. Turu jam
siji lah kayak turu. Nyun sewu Pak, hal yang semacam ini itu menyebabkan metabolisme tubuh kita itu menjadi kacau. Makanya niku Gusti Allah niku mun dawuhne teng Quran wis meloo lah mbek Qurane. Wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Bengi niku dingge istirahat, awan dike golek nyambut gawe nggih golek maisha. Niku ngoten. Nak melok siklus Gusti Allah ngeten iki Pak. Normal soalnya Gusti Allah niku sing desain tubuh manusia. Niku ngoten. Pun makanya nak pun terutama jadi ini wis lolita jadi lolos 50 tahun atau jelita jelang 50 tahun dan ini gimana malam tidurnya segera tidur ojo HP-an nara HP-an delok TV Masya Allah jangan ngoten nggih bengi ndang istirahat engko sik iso tangi tahajud niki Pak. Hadis terkait dengan mimpi ini Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lam yabqa minan nubuwati illa mubasyirat qalu wa mal mubasyirat qala ar-ru'ya salihatu ya ar-ru'ya salihatu rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak tersisa dari nubuah atau kenabian kecuali mubasyirah. Mubasyirah itu yakni meleke mata hati. Jadi kenabian wahyu itu tidak turun lagi, tetapi Allah memberikan mubasyirah, ya, mubasyirah. Niki terjemahan mubasyirah sing pertama nggih niku meleke mata hati. Tapi ada yang mubasyirah itu dimaknanya adalah kegembiraan. Okay. Jadi maka sahabat bertanya, apa itu mubasyirah? Maka Nabi menjawab, mubasyirah itu adalah mimpinya orang-orang saleh. Ya. Itulah wujud meleke mata hati itu lewat mimpi. Wahyu terputus, tapi informasi dari langit itu disampaikan oleh Allah lewat mimpi. Lewat mimpi. Mimpinya siapa? Orang-orang soleh. Makanya jangan meremehkan mimpi, Pak. Tapi mimpinya orang soleh, catatannya begitu. Ya, mimpinya orang soleh. Tapi hati-hati nggih Pak ini. Hati-hati. Wa anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qaraba zamana lam takat ru'yal mu'mini taqdibun wa ru'yal mu'mini juz'un min sittatin aw arba'ina juz'an minan nubuwati. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika mendekati hari kiamat
Maka hampir dipastikan mimpinya orang beriman itu tidak bohong. Dan mimpinya orang beriman itu adalah 1/46 dari kenabian. Muttafaqun. Ini Pak, yang menguatkan lagi, mimpi itu bagian dari firasat. Tenggene hadis itu diterangkan, ittaqu firasyatal mukmin. Hati-hatilah kamu dengan firasatnya orang beriman. Masya Allah Pak. Dan ini ini akhir zaman. Hati-hati dengan mimpi, karena mimpi itu informasi dari langit, dari Allah, diberikan kepada hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah dari orang-orang soleh. Tapi niki mandangnya dari dua sisi Bapak, mandangnya dari dua sisi. Satu dari yang mimpi, yang satu dari yang mendengarkan cerita mimpi. Niki hati-hati di dua sisi ini. Kalau tidak hati-hati, kadang-kadang tergelincir di dalam kesesatan. Iso nggih, hati-hati. Nggih. Kula eling dawuh ulama teng India niku. 4 hal yang melemahkan agama. 4 hal yang melemahkan agama pada diri kita. Ini perlu disampaikan ora ya? Perlu nggih. Nomor 1 haibah. Nomor Pak haibah niku. Haibah itu karisma. Wong ini dari sisi orangnya Pak ya. Orang itu kalau istiqomah mengamalkan agama, istiqomah sholat, gak telat takbiratul ula, istiqomah dakwah, istiqomah nopo, niku menyebabkan orang tadi diberi karisma oleh Gusti Allah. Niki hati-hati. Orang yang mendapatkan karisma seperti itu, haibah seperti itu, kalau tidak hati-hati bisa melemahkan agamanya. Napa Pak? Nggih, ngoten niku. Merasa paling apik. Akibatnya apa? Merasa paling baik. Bahkan nanti kalau orang punya karisma itu Pak, kalau dia tidak dihormati, dia kecewa. Aku ki lho wong orang mulia, kenapa kok orang tidak memuliakan saya? Akhirnya ngamuk, gondok. Padahal apa? Kita sendiri itu sebenarnya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Wingi pun kula sampeyan awake dhewe menghormati awake dhewe iki sangke ae ora roh aibe karo Gusti Allah ditutup, Pak. Cara aibe dibuka blak ngono, Pak. Ora gelem, Pak. Masyaallah. Niku nomor 1. Karisma atau haibah. Nomor 2 Pak. Niku ru'yah, ngimpi. Orang yang diberi anugerah mimpi itu hati-hati, gak sadar niku nanti dia menyebabkan apa niku? Yang ini kuau ya ujub, bangga, sombong.
Lah apa mimpine lho, mau akan ada kejadian begini, Pak. Belum kejadian, tapi mimpinya datang dulu, ada informasi. Basyirah. Ati langsung begitu kejadian, ati ini langsung teng. Iya toh. Sopo aku kok ngono. Itu akhirnya bukan kebaikan tapi melemahkan diri dia. Itu makanya hati-hati terhadap mimpi ini. Masya Allah. Niki jadi enten haibah, enten napa niku ru'yah ya, impian, mimpi. Kemudian yang melemahkan lagi Pak nih, hati-hati Pak. Haibah, ru'yah, nomor 3 nomor mukasyafah. Napa Pak mukasyafah niku? Nyun sewu Pak. Orangnya sudah bisa menembus tirai ya, bisa memandang sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Orang lain nggak bisa melihat, tapi dia bisa melihat. Orang kasyaf, orang kasyaf. Dan wong kasyaf niku seringkali dicerita-cerita nih Pak. Kalau wong kasyaf kok dicerita-cerita nih alamat makom dia tuh turun. Termasuk niki di tenggene kitab Fadilah Amal niki, lian Imam Ahmad bin Hambal diberi oleh Allah mukasyafah. Napa? Ketika beliau melihat ada seorang pemuda berwudu, maka dia melihat dari, kan di dalam hadis diterangkan Pak, ketika orang berwudu, ketika membasuh tangan, maka dari tetesan air yang keluar dari tangan itu menggugurkan dosa. Ketika membasuh wajah, maka dari tetesan air ini akan menggugurkan dosa. Imam Ahmad bin Hambal itu bisa melihat Pak, iki mang dosa nglirik cewek ini ku eruh, diberi mukasyafah, hatinya dibuka oleh Allah. Oh iki mang bar ngrasani wong, begitu bar kumur-kumur Pak, dosane rontok. Iki bar ngrasani wong. Dan itu Pak, makanya Imam Ahmad bin Hambal Pak melihat seperti itu, diberi anugerah seperti itu, ndonga teng Gusti Allah, duh Gusti jenengan ilangaken niki, minta dihilangkan. Kenapa Pak? Karena menyebabkan dia satu bangga diri, yang kedua senantiasa sangka buruk ke orang lain. Dan niki Pak, hati-hati wong sakniki niku tambah sing digoleki ngeten niki Pak. Bahkan nek wong ngeten niki langsung laris Pak. Engko suwe-suwe dadi dukun Pak sampean. Enak ada lungguh teko gula kopi sembarang. Niki Masya Allah, niki Imam Ahmad bin Hambal minta dihilangkan kepada Allah, minta kepada Allah supaya dihilangkan mukasyafah. Sehingga 4 niki Pak melemahkan lagi. Sing lebih dahsyat dari itu nopo karomah. Ini Pak, orang diberi kekuatan supra oleh Allah. Dan hal semacam itu, hati itu ujian dari Allah. Ini dari sisi yang bersangkutan ya, dari sisi. Dan nanti dari sisi orang yang melihat, mendengar itu nanti juga ada beberapa dampak, tapi juga ada dampak baik sebetulnya dari sisi orang lain. Contoh, kalau orang itu punya haibah, punya karisma, itu orang lewat saja dia sungkan untuk berbuat maksiat. Itu baik. Itulah tandanya kekasih Allah. Nanti Pak di Ibnu Katsir diterangkan Pak,
di dalam menerangkan ayat ala inna Allah auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu ciri-ciri kekasih Allah. Itu kalau kamu melihat kepadanya langsung ingat kepada Allah, bukan ingat orang itu loh ya, bukan ingat kehebatan orang itu, tidak. Justru ketika kamu melihat dia ingat kepada niki cirinya wali ini Gusti. Wong arep berbuat maksiat, begitu dia melihat kepada orang soleh ini langsung teringat Allah, gak sadi maksiat, maka itu adalah kekasih Allah. Nah, niki Pak. Apabila orang itu berbicara, maka ilmumu akan bertambah. Apabila kamu melihat kelakuannya, nah ini Pak, kamu akan teringat kampung akhirat, negeri akhirat. Itulah ciri dari kekasihnya Allah atau ciri ini wali. Papat niki wau Pak. Orang kalau kedunungan sifat papat niki wau berurutan Pak. Sifat papat niki wau berurutan. Niki hati-hati terhadap yang bersangkutan. Karena kalau nggak kuat akan menurunkan derajat kesolehan dia. Walaupun ini bermanfaat bagi orang lain, tapi bagi orang yang di luar juga ada dampak negatif. Dampak positifnya seperti itu tadi, mencegah orang dari berbuat maksiat. Dampak negatifnya apa Pak? Kadang-kadang nyun sewu, dia menjadi mengkultuskan yang bersangkutan secara berlebihan. Menghormati harus Pak, karena kita harus hormat pada orang soleh. Kita hormat, kita taat, kita khidmat melayani, bagus. Tetapi hati-hati, ini kalau berlebihan, overdosis. Kabeh ini overdosis gak api. Overdosis gak api. Jatuhnya akibatnya nyun sewu Pak. Nabi Isa dituhankan itu gara-gara bermula dari kultus yang berlebihan. Uzair ya begitu, orang Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan karena bermula dari kultus yang berlebihan. Sampai akhirnya sama Sayyidina Ali pun juga dikata sebagai anak Tuhan menurut Syiah, paham Syiah. Kenapa? Karena kultus yang berlebihan. Pun ngoten mawon nggih, niki cerita tentang mimpi nanti dilanjut. Mungkin cerita Nabi Khidir, Nabi Musa itu cerita itu memang mirip dengan yang saya sampaikan. Jadi Nabi Musa itu merasa paling alim ya. Kan ceritanya siapa yang paling alim di antara kalian? Maka tidak ada lain jenengan Nabi Musa kan begitu. Akhirnya oleh Allah, sudah kalau begitu kamu belajar lagi kepada Nabi Khidir. Itu adalah termasuk karena merasa lebih, semuanya ada kan. Nabi Musa bisa kalimullah macam-macam. Akhirnya diberi oleh Allah orang lain yang memiliki kemampuan ya dalam tanda petik seolah-olah di atasnya Nabi Musa, seolah-olah. Tapi orang ini memang dihadirkan Allah untuk memberi pelajaran pada Nabi Musa supaya menafikan dirinya sendiri. Niku ngoten. Levelnya Nabi mawon diberi oleh Allah ngoten niku. Makanya nek awake dhewe kadang-kadang Pak jenengan jujuk dicelatu wong, jenengan matur nuwun. Celatu wong, matur nuwun. Soalnya apa Pak? Itu adalah Allah mengirim orang itu untuk membantu kamu menafikan diri kamu sendiri. Aku ki duduk apa-apa, duduk sapa-sapa.
Soalnya ning kene dihormati wong. Nak ngomong dirungokno, munduk-munduk. Akhirnya kan nggak sadar, Pak. Makanya nek sampean mulai jujur dicelathuk karo bojomu, matur nuwun, alhamdulillah Dik, matur nuwun. Iku Pak niku Gusti Allah sing ngirim. Angel. Niku Masya Allah, kula matur nuwun tenan lho. Kula jenengan lho, kula ngomong ini dirungokne. Nah tekan omah ya, ayo muni oh. Lah niku ngoten niku. Makane niku gunane niku ngoten niku, Pak. Sinten griya niku. Makanya manfaatkan sebaik mungkin. Makanya nek bar dicelathuk kali bojo sampean, Pak, pun langsung nak perlu ditukokne napa ngoten nggih. Dijak ning nggone mall langsung ditukokne klambi sing apik ngoten. Ngoten nggih carane. Matur nuwun Dik ngono. Pun ngoten mawon. Lho, isih enek Pak. Nggih. Nggih, ada nanti. Nah, jadi kemarin di dalam majelis itu ada dua, nggih, muter, halaqah, melingkar, bahkan disuruh melebar supaya orang lain bisa duduk di situ. Kemudian terkait hadis yang merapat itu adalah ketika majelis itu jumlah orangnya banyak. Jumlah orangnya banyak, nggak memungkinkan untuk melingkar, maka itu rapat. Itu di dalam hadis Nabi menyampaikan uhduru mimbar. Uhduru mimbar, jadi langsung dekatlah ke mimbar, dekatlah mimbar. Fahadorna, kata sahabat, maka kami pun bergegas untuk mendekat ke arah mimbar dan merapat. Itu ada dua, jadi di dalam majelis itu kalau majelisnya kecil bagusnya melingkar, tapi kalau majelisnya besar bagusnya merapat ke depan mimbar, mendekati mimbar. Itu begitu. Nggih, ngoten mawon nggih. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.